Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang rancangan Si Ekoedukasi. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya sendiri Aurasyalia Putri dengan NIM 2503257 dan teman saya Muhammad Rizky dengan NIM 250322024. Di mana topik yang kami ambil yaitu tentang peningkatan literasi digital sehat pada mahasiswa baru melalui Si Ekoedukasi. Baik, langsung saja materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri. Baik, apa itu si ekoedukasi? Si ekoedukasi adalah suatu proses pemberian informasi dan pemahaman kepada individu atau kelompok mengenai masalah psikologis atau kesehatan mental dengan tujuan meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan kemampuan dalam menghadapi atau mengelola masalah tersebut. Adapun tujuannya yaitu meningkatkan pengetahuan tentang suatu masalah, misalnya stres, kecemasan, depresi, bullying, atau penggunaan gadget secara berlebih. Membantu orang memahami penyebab dan dampaknya, mengajarkan teknik atau strategi untuk mengelola masalah tersebut, meningkatkan kesadaran dan perilaku sehat, serta memberikan dukungan psikologis. Manfaat psikoedukasi antara lain membantu individu lebih paham diri sendiri, meminimalkan salah persepsi tentang masalah psikologis, meningkatkan keterampilan komunikasi dan hubungan interpersonal, membantu individu melakukan keputusan yang lebih sehat, dan membangun dukungan sosial antara anggota kelompok. Nah, topiknya yaitu peningkatan literasi digital sehat pada mahasiswa baru melalui psikoedukasi. Di mana latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi digital memudahkan aktivitas mahasiswa baru, tetapi banyak yang belum memiliki literasi digital yang baik. Akibatnya, mereka rentan terhadap hoaks, kecanduan gawai, cyberbullying, dan masalah keamanan data. Hal ini dapat mengganggu kesehatan mental dan akademik. Karena itu, si edukasi literasi digital sehat sangat penting untuk membantu mahasiswa menggunakan teknologi secara aman dan seimbang. Nah, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menggunakan informasi digital secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Ini mencakup kemampuan mengenali informasi yang valid, menggunakan teknologi dengan efektif, serta menjaga keamanan data pribadi. Selanjutnya yaitu pentingnya literasi digital, itu untuk menghindari hoaks dan misinformasi dengan kemampuan menyaring informasi, menjaga keamanan digital seperti melindungi data pribadi dan mencegah penipuan online, meningkatkan produktivitas akademik melalui penggunaan teknologi yang efektif, mencegah dampak negatif teknologi, dan mendukung komunitas dan interaksi yang sehat melalui dunia digital. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Rizky. Kepada Muhammad Rizky dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan dampak negatif penggunaan teknologi berlebihan. Menurunkan fokus dan konsentrasi terutama saat belajar. Presentasi akademik menurun karena waktu belajar tergantikan oleh gadget, kecanduan gawai, atau sulit lepas dari HP atau video sosial, gangguan tidur atau seperti susah tidur atau tidur tidak berkualitas, masalah kesehatan mental atau termasuk stres, cemas, perbandingan sosial, cyberbullying dan tekanan sosial lebih rentan terseret konflik online, interaksi sosial berkurang, atau lebih banyak berkomunikasi online daripada tatap muka. Resiko keamanan data atau mudah terkena penipuan atau kebocoran informasi pribadi. Cara mengecek validitas informasi atau cek sumber, tanggal, dan kredibilitas. Satu, cek sumber informasi yaitu pastikan berasal dari media resmi, lembaga terpercaya, atau ahli di bidangnya. Hindari sumber anonim atau akun tidak jelas. Dua, cek tanggal publikasi, yaitu pastikan informasi baru atau relevan. Jangan menyebarkan berita lama yang sudah tidak sesuai konteks. Tiga, cek kredibilitas penulis atau lembaga.
yaitu telusuri apakah penulis memiliki keahlian di bidang terkait, cek reputasi lembaga atau situs yang mempublikasikan informasi. 4. Bandingkan dengan sumber lain, yaitu lihat apakah informasi serupa muncul di media terpercaya lainnya. Jika hanya muncul di satu sumber, meragukan kemungkinan itu hoax. 5. Periksa data. Gunakan situs pengecek data seperti Kominfo Cek Hoax, Mavindo atau Turback Hoax, atau Cek Fakta.com. Etika dalam berkomunikasi di media sosial. 1. Berpikir sebelum memposting, yaitu sebelum membagikan sesuatu, tanyakan pada diri sendiri apakah ini benar, perlu, dan bermanfaat. Konteks yang kita bagikan bisa berdampak luas dan permanen bahkan setelah dihapus. 2. Hormati privasi orang lain. Jangan membagikan video pribadi atau foto video orang lain tanpa izin mereka. Apa yang mungkin terlihat lucu bagi kita bisa sangat memalukan atau merugikan orang lain. 3. Hindari menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Di era informasi cepat, hoax dan misinformasi mudah menyebar. Selalu cek kebenaran informasi dari sumber terpercaya sebelum membagikannya. Cara menjaga jejak digital. 1. Berpikir sebelum memposting. 2. Mengatur privasi akun media sosial. 3. Menghapus konten lama yang berisiko. 4. Tidak membagikan data pribadi sembarangan. 5. Menggunakan password kuat dan 2. Fakta keamanan. Tip menjaga keamanan data. 1. Gunakan password yang kuat. Kombinasikan huruf besar kecil, angka, dan simbol. Hindari menggunakan nama sendiri, tanggal lahir, atau kata yang mudah ditebak. 2. Aktifkan verifikasi 2 langkah atau menambahkan lapisan keamanan agar akun tidak mudah diretas. 3. Jangan sembarang klik link. Waspadai tautan dari pesan tidak dikenal atau promosi kecurigaan. 4. Periksa izin aplikasi, yaitu pastikan aplikasi tidak meminta akses berlebihan seperti lokasi, kamera, atau kontak jika diperlukan. 5. Backup data penting secara berkala untuk menghindari kehilangan data akibat error atau serangan malware. 6. Batasi informasi pribadi yang dibagikan online, yaitu jangan menggunakan data sensitif seperti alamat, nomor identitas, jadwal pribadi, atau foto dokumen. Selanjutnya yaitu manajemen waktu penggunaan gadget. 1. Tetapkan batas waktu harian menggunakan fitur scan time. 2. Gunakan jadwal belajar teratur dan hindari gadget saat belajar. 3. Matikan notifikasi agar tidak terdistraksi. 4. Batasi penggunaan gadget sebelum tidur. 5. Gunakan gadget sesuai kebutuhan bukan kebiasaan. Kesimpulan yaitu psikoedukasi mengenai literasi digital sehat memberikan wawasan kepada mahasiswa tahun pertama tentang cara menggunakan teknologi secara lebih bertanggung jawab dan aman. Dengan pemahaman yang baik mengenai cara memilah informasi, menjaga privasi, serta menerapkan etika digital, mahasiswa dapat menghindari dampak negatif dari penggunaan teknologi yang tidak tepat. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Rizky. Demikianlah pemaparan materi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.